Amin. Amin. Suatu saat soan ke Mbah Mahrus, ke Mahrus Ali dulu Jawa Timur. Soan dikasih makan. Kalau di Jawa Timur sebelum ketemu kiai makan dulu. Terus makan baru ketemu kiai. Kelar makan, kan makan bareng Mbah Mahrus di tangan dikobokan. Gak lama Mbah Mahrus masuk ke dalam. Air kobokan tadi diambil. Sama Mbah Mahrus. Diminum, diuruk. Dilihat oleh anaknya Ki Abdul sama Mbah Mahrus. Laporan nih bapaknya. Abah. Tadi Mbah Mangli minum air kobokan. Itu ulamanya diberkah. Air kobokan, Pak. Minum. Yang sampai kini hari di pondok pesantren, santri dan gurunya luar biasa nyari berkah. Ketika datang tuh kiai ya ke musola atau ke masjid atau lagi ngajar, buru-buru berebutan sendalnya. Dicari sendalnya, dirapiin buru-buru. Sendal, kenapa sendal? Ya, karena sendal yang dibawa untuk dakwah. Sendal. Makanya ittiba dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sendal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke Sidratul Muntaha. Sendalnya Rasulullah. Yang lain Nabi Allah Musa suruh copot sendal. Nabi Muhammad jangan copot. Sendal, gara-gara sendal. Rebutan itu santri. Lagi tuh kiai kelar ngajar minumnya masih ada. Kiai jalan, rebutan itu langsung. Paham gak inti? Paham? Gak ada artinya alim tanpa berkah. Gak ada artinya soleh tanpa barokah. Hati-hati banget. Sampai ini kita ya gak berani lewat rumah kiai, gak berani lewat rumah guru kita, tidur lewat belakang. Padahal gurunya kagak ada, lewat belakang masih nunduk-nunduk. Itulah ketawaduan kiai-kiai di Indonesia. Makanya hebatnya Syekhona Khalil Bangkalan. Lagi naik kuda, lagi mau naik delman ditanya, dia kudanya dari mana? Dari Makassar, dari mana, di Kalimantan, lupa gitu. Turun langsung, karena ada guru beliau dari Makassar tadi. Dia turun langsung, karena guru beliau merah kuda, takut kuda keturunan ya daripada kuda guru. Paham? Itu subhanallah. Kalau di Jawa Timur itu kalau di kiai nggak ada salaman, santri nggak ada yang salaman. Pinggir semua jalanan 10 meter tuh 10 meter 100 meter jalanan sepi. Makanya kata Rasulullah SAW, cukup nazar kita jangan pernah berebutan salaman, cukup itu ya. Itu bagaikan pahalanya kita sedekah ya 1000 dinar dan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abraham juga datang Habib Abu Salam. Jangan. Cukup kita pandang. Ada tempatnya yang khusus di salaman. Kapan di salaman? Nanti mau bertamu ke rumah atau tuh suasana agak ronggar. Apa salaman? Oh cukup banyak orang, jangan salaman. Siaran dia baru datang capek. Banyak orang, ribuan orang, jangan salaman. Kan cukup kita ngajar melihat wajahnya cukup. Berharap menjadi orang yang soleh.
Gitu. Al-Fatihah kita minta kita nawi lima. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haqqul amal illallah. Cakep-cakepnya amal, bagus-bagusnya amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hifdzul lisan. Jaga mulut. Jaga mulut. Jaga mulut kita. Itu tahu ahli surga. Ahli surga udah kelihatan di dunia. Ahli neraka pun udah kelihatan di dunia. Paham itu? Jaga mulut. Seorang yang bisa jaga mulutnya ahli jannah. Dan seorang yang selalu ngomong baik dengan mulutnya ahli jannah. Ahli jannah itu ngomong dengan didiam. Kalau dia ngomong baik, kalau dia ngomong bawa manfaat, itu ahli jannah. Jaga mulut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aksaron nas junuban yaumul qiyamah, aksarahum kalaman bima la ya'ni. Paling banyak manusia dosanya nanti yaumul qiyamah. Aksarahum kalaman bima la ya'ni. Banyak ngomong yang enggak bawa manfaat, banyak ngomong yang enggak bawa faedah, akhirnya ngomongin orang. Ya. Makanya banyak tuh orang ya pas yaumul mizan, pas yaumul hisab kaget, pahalanya banyak banget, kaget pahalanya banyak banget, padahal ibadahnya biasa aja. Dia kaget pahalanya banyak banget, ya Allah subhanallah, padahal di dia nggak ngapain, ya Allah cuman sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia zakat, pergi haji kalau dia mampu. Ya, cuma jaga mulut doang, ya Allah, tapi usahanya luar biasa. Kok pahalanya banyak banget, ya Allah, panja istana luar biasa. Tapi sebabnya Allah, itu berkah. Ketika engkau dicaci orang, engkau dimaki orang, engkau dijelek-jelekan orang, sekut. Oh sekut engkau diam. Membalas. Paham itu? Makanya banyak orang muflis kata Rasulullah SAW. Pas yaumul mizan, orang ketakutan yaum hari pertimbangan, banyak orang yang bangkrut nggak punya apa-apa. Diambil semua pahalanya. Ya, pada orang yang dijelekin, diambil sama dia semua. Ya. Wah, ini nggak main-main Rasulullah nih. Jaga mulut kita. Kan Allah kunci di mulut. Allah kunci nanti di mulut. Ya, ketika ditanya masuk kubur, man rabbuka wa man nabiyuka, ditanya Munkar Nakir, Sayyidina Munkar, Sayyidina Nakir, bukan mulut kita yang jawab. Mulut kita nggak bisa jawab. Tuh di situ kelihatan, ini orang munafik apa bukan ketika dikubur. Mulut kita nggak bisa jawab. Orang itu ketakutan. Yang jawab amaliah kita. Yang jawab amalah kita yang jawab. Kalau amal kita di dunia, yang dunia cuma sebentaran, nggak sampai 1000 tahun, nggak sampai 2000 tahun. Gak selamanya kita di dunia. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, yang pasti yang bernapas pasti dia mati. Yang pertanggungjawabannya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Rasulullah SAW, nanti manusia akan masuk sijjun toil, penjara yang sangat panjang, yang tidak bisa kembali lagi. Penjara yang sangat panjang nggak bisa balik lagi tuh orang. Ya, Babi aneh meninggal, Ibu aneh meninggal, udah nggak balik lagi. Gak balik lagi, jasadnya gak balik lagi. Makanya ahli kubur semua diminta Allah Ta'ala laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah bangunkan aku sebentar. Kubur baik. Tapi udah gak bisa. Gitu. Makanya ya, ketika seorang waliullah, cerita waliullah lagi jalan di kuburan. Jalan kuburan. Ada orang minta tolong. Ya wali, tolong ada ya wali.
wali dengar. Wali Allah kasih kasar. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kasar. Kau kasar, kebuka nih pintu hatinya, kebuka rasanya dia. Batinnya ini kebuka. Dia dengar ucapan ahli kubur. Ya wali tolongin aneh. Wali kuburan mana sono? Kayak apa? Soalnya kan, berisik. Wali tuh, ya, ditanya, kenapa ini? Aneh waktu dunia gibah, ngomongin orang aneh, jelek-jelekin orang. Ada yang minta maaf, tapi masih diseksa. Oh itu masih diseksa, kan aneh sebarin, aneh ceritain, padahal dia nggak jelek. Aneh ceritain, aneh sebarin, simpulan. Makanya aneh gak dimaafin, kenapa? Karena aneh sebarin. Aneh memitnah. Ayat Allah Subhanahu wa taala, al-fitnatu asaddu minal qatl. Paham? Fitnah itu ya lebih keji daripada pembunuh. Kenapa yang lebih keji dari pembunuhan? Dengan lu bunuh daripada fitnah. Kenapa? Fitnah membunuh dengan pelan. Tapi membunuh jelas, tak saat itu dia mati. Itulah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Sampai paman sendiri ya yang ngefitnah Rasulullah SAW. Paman sendiri. Jaga mulut, jaga rasa. Kalau itu nggak buang, kalau nggak ada omongan yang manfaat dengan diem. Kalau ada cerita orang dengan diem, nah jangan pernah tahu urusan orang. Ya kata Allah Taala, ku anfusakum wa ahlikum, nah jaga diri kita, jaga keluarga kita. Bagaimana kita dengan keluarga kita, orang tua kita, keluarga kita nggak tenggelam dalam api nerakanya Allah Subhanahu. Tuh begitu. Udah jaga diri kita. Biarin orang ngomongin gue, kalau gue dapat pahala yang tuh, dapat surprise daripada Allah. Biarin. Orang jelek-jelekin inti, orang alban main inti, biarin. Lah kalau bos JPR lebih baru. Orang tadi, orang beruntung, orang yang disucikan dosanya. Orang yang disucikan dosanya itu. Orang yang beruntung. Sampai orang beruntung, orang yang dicaci maki, orang yang jelek-jelekan, orang disebut orang beruntung. Paham nanti? Jangan sampai kita ya banyak dosa nanti di yaumul qiyamah. Rawahu Ibnu Nasir. Da'imal fikrata ay fi azamatillah wa janatihi wan nari. Wariya annahu sallallahu alaihi wasallam at-tafakkur fi azamatillah wa janatihi wa narihi wa sa'atihi khairan min qiyamil lailah. Kayak banyakin tafakur. Kalau kita udah nggak bisa, kalau kita bisa jaga mulut, ya dijaga mulut, daimul tafakkur, daimul tafakur. Ya, biasain tafakur fi azimatillah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatihi, surganya Allah, wa narihi, api nerakanya Allah. Warwahu annahu sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tafakkuru fi azamatillah wa jannatihi wa narihi sa'atan khairum min qiyamil lailah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkur dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, keagungan Allah. Kita keagungan Allah itu sejauh-jauh. Ya jauh-jauh lihat diri kita, alhamdulillah. Ya Allah, mata bisa melihat. Coba mata kita buta. Alhamdulillah, kuping bisa mendengar. Coba kita buta. Alhamdulillah, ini malam kita bisa duduk di majelis. Bagaimana ini malam kalau kita terlena, yang mana malam Jumat, Sayyidul Ayam,
yang mana malam Jumat Idul Mukminin, Yaumus Saraf. Alhamdulillah di malam kaki kita bisa melangkah enteng ya Allah, terima kasih ya Allah. Perang jihad yang sangat luar biasa, seseorang bisa datang majelis ilmu. Perang dilawan, kurang kerja dia bisa ngaji, badannya capek bisa ngaji. Alhamdulillah. Karena kita hidup cuma itu doang. Ya Allah berfirman, inna khalaqtul jinna wal insan illa liya. Nah Allah jadikan tuh jin namanya manusia kecuali dia bakti sama Allah Subhanahu, dia taat sama Allah Subhanahu. Alhamdulillah ya Allah, makasih banget ya Allah, makasih ya Allah. Ya, kaki bisa jalan ya Allah. Capek tadi badan di rumah sampai majelis hilang tuh capek. Sampai majelis hilang capek gitu. Oh capek lagi. Nah, tahu setan dan para pasukannya, ya iblis para pasukannya tahu. Orang nuntut ilmu dia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang nuntut ilmu ahli langit, ahli bumi ridho sama dia. Dan orang nuntut ilmu pasti dimasuk surganya Allah Subhanahu. Itu nuntut ilmu. Kenapa? Karena dia akan datang dalam Raudhatul Jannah, yaitu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Raudhatul Jannah majlisul ilm. Berat. Tapi udah sampai hilang tuh berat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-tafakkur fi azamatillah. Tafakkurlah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, nikmat berkat. Bisa ketemu malam, bisa. Tadi baru ketemu siang, ketemu malam. Baru kemarin ketemu ya Allah, Kamis ketemu di malam Jumat, subhanallah. Ya Allah. Ada orang yang baru ketemu tadi pagi, sore dia meninggal. Ada orang yang baru ketemu pagi, sore tabrakan. Alhamdulillah, aku memberikan sehat. Ada yang bertemu tadi pagi, tadi sore. Allah. Mulai dengan pikiran itu, paham? Subhanallah. Semoga kodratnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita selalu baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan yang terbaik sampai akhir hidup kita. Amin Allahumma. Amin. Allahu akbar, subhanallah. Tadi pagi kita ngobrol sama dia, ya kan? Sore-sore dengan ada. Lalu tadi pagi kita ngobrol sama dia, tabrakan. Tadi pagi ngobrol sama dia hilang, subhanallah. Ada yang tahu, paham? Ya, makanya hidup ini nggak sembarangan. Ini banyak hati-hatinya. Banyak hati-hatinya ketika sudah balik gitu, balik dan berakal, banyak mikir. Ya, sampai kita lupa doa. Seorang yang dilupa doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, malah Allah kasih yang lebih. Dia punya rasa hub yang kuat kepada Allah, rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih yang lebih. Sampai lupa baca Quran. Lupa baca Quran nih waktunya dari mulai jam 1, dari mulai jam 12, tahu-tahu masuk waktu subuh. Enggak berasa. Orang udah menikmati manisnya iman, nggak berasa. Dari jam 12 dibaca tahu-tahu subuh. Di subuh dia sholat subuh, dia baca Quran lagi, tahu-tahu keluar matahari. Ambil lupa doa, malah Allah berikan. Jangan dengan minta Allah, dengan minta Allah kasih. Kenapa? Karena kenikmatan yang indah, permintaan yang indah. Ketika seorang bisa mendekat kepada Allah Ta'ala, dia lupa. Seperti orang lupa ketika dia punya dunia yang banyak. Dia lupa kepada Allah, dia lupa kepada temannya, dia lupa kepada tetangganya. Paham inti? Orang dapat dunia yang banyak, lupa sama Allah, lupa sama saudara, lupa sama tetangga, siapapun dia lupa. Merasa hebat dia, paham ini? Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lupa dengan dunia dan seisinya? Harus gitu. Paham? Bagaimana kita sama Allah taala? Kita harus bisa lupa. Ya, kita menghadap Allah taala harus lupa dengan dunia dan seisinya. Kalau kita harapin datang, udah lupa udah. Paham? Itulah kekasih Allah Subhanahu. Tuh, tafakur. Kita dapat buahnya tadi. Wajanatihi, daripada surga Allah Ta'ala. Allahu Akbar.
nggak bisa dirasakan nih, nggak bisa dirasakan nih hati, nggak bisa dilihat di mata surga, nggak bisa didengar di kuping. Kenikmatannya gimana? Tuh surga nggak bisa didengar di kuping, nggak bisa kedengar gimana nikmatnya, nggak bisa lihat oleh mata, nggak bisa dirasa oleh hati. Surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dunia kelihatan, tapi sungguh Allah. Nah, kalau kita nggak hati-hati ya lisan kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang kita anggap remeh nih ilmu nih malam, Allahu Akbar, ya Allah. Berapa banyak orang terlena dengan duniawi sehingga dilupa dengan ukhrawi. Wan nari, dan tapakur dengan api neraka Allah Taala. Ya Allah, ya kuatnya tercucur air matanya ya Allah, dia berharap ya Allah, Allahumma anjirna minan nar, Allahumma anjirna minan nar, selamatkan ana dari api neraka-Mu ya Allah, selamatkan ana dari api neraka-Mu ya Allah. Kalau sunahkan di sholat nakit baca 7 kali, Allahumma anjirna minan nar, Allahumma anjirna minan nar, Allahumma anjirna minan nar. Ya Allah, selamatin ada ya Allah dari api neraka-Mu ya Allah. Selamatin ya Allah. Enggak ada yang bisa nyelamatin kita dari api neraka kita kalau kita selain daripada amal kita sendiri. Ketulusan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anjirna minan nar ya Allah. Allahumma anjirna minan nar. Dengan ketakutan. Allah taala. Allahu Akbar. Kau lihat zaman sekarang serem. Orang nggak bisa jaga mulut. Di atas panggung, padahal dibawa ilmu, padahal dipanggil ulama, padahal dipanggil ustaz, padahal dipanggil kiai pakai ajengan segalanya. Nggak bisa jaga mulut. Kadang orang tersakiti dengan ucapan. Allahu Akbar. Tafakur, ya, dengan keagungan Allah. Tafakur dengan surganya Allah Ta'ala. Tafakur ya dengan api nerakanya Allah Ta'ala. Saatan, bentaran doang, bentar. Kalau kata Rasulullah, sebentar aja kita punya waktu sebentar. Makanya setiap malam waktu sebentar, usah lama-lama dah, 5 menit 5 menit, saatan. Sesaat kita punya waktu 5 menit untuk Allah, untuk tafakur. Kita bangun dari pagi ketemu malam. Kita malam nggak tafakur, astagfirullahaladzim. 5 menit cukup. Tafakur ya Allah, makasih. Panjang umur ya Allah. Ya, yang malam masih hidup. Tadi teman Anda pagi hidup, malam meninggal ya Allah. Tadi temannya pagi hidup, malam mati ya Allah. Tadi temannya hidup, malam tabrakan. Tadi pagi hidup, malam orang kancak, orang gunung dia ya Allah. Aneh selamat ya Allah, makasih ya Allah. Itu benar ini pagi sama aneh, malam di narkoba ketangkep di kantor polisi. Alhamdulillah aneh enggak ya Allah, engkau berikan selamat ya Allah. Tadi di mana pagi teman aneh baik, malam dia di kantor polisi ngaturin narkoba. Tadi pagi sama aneh ya Allah, malam mau masuk kantor polisi, taunya diikut-ikutan begal. Maaf, sesaat doang, 5 menit doang, 5 menit tafakur. Makanya ketika seorang bisa 5 menit tafakur, nggak sholat tafakur. Tadi suruh sholat, Rasulullah suruh sholat tafakur. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika dia bisa begitu, khairum min qiyamil lail, itu lebih cakep daripada sholat tahajud, lebih cakep daripada qiyamul lail. Untuk apa qiyamul lail nggak pernah tafakur? Nggak pernah tafakur. Untuk apa qiyamul lail nggak pernah tafakur? Sesaat doang kita bangun tak. Ingatin dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, berikan nikmat. Kan Allah bilang, la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi. Kita bersyukur sama Allah Ta'ala tambah nikmat. Kalau kita kufur sama Allah Ta'ala, ajab yang sangat luar biasa. Apa itu ajab luar biasa? Ingatan yang tak sampai kepada Allah. Dan makan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak bersyukur dengan nikmatnya Allah. Tuh. Itu salah satu fasadul qulub, akan keras dia punya hati yang kemarin tuh kan. Tuh. Ya, tafakur walaupun sesaat apa? Tafakur. Wa ri'anahu sallallahu alaihi wasallam
at-tafakkur fi khalqillah wala tafakkur fi khalqillah fatahliku lazima nadama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tafakkur fi khalqillah. Tafakkurlah dengan khalqillah, dengan segala apa yang Allah perbuat ya Allah. Kan kita khalqillah. Kita ini khalqillah yang dibuat oleh Allah Subhanahu. Kita ini khalqillah. Langit khalqillah, bumi khalqillah, semuanya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Allah, subhanallah, makasih masih panjang umur. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Masih bisa bawa motor kita. Coba kita nggak bisa bawa motor, stroke kita stroke. Kena penyakit stroke. Allahu Akbar, nggak bisa. Inilah orang ngaji. Alhamdulillah. Itu banyak syukurin Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nih anak kecil yang bilang ibunya anak jadi guru tuh nggak mudah. Lihat guru-guru sekarang, guru-guru sekolah. Dihibur dia dengan jalan-jalan. Paham ente? Nggak pernah kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kaget ketika anak-anak di rumahnya demen main gadget. Kenapa? Gurunya nggak pernah ngajarkan dia ya tentang kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Sekolah umum kasih tahu, ketika di agama Islam kasih tahu. Nggak mudah jadi guru. Berapa banyak guru yang mendidik, yang mana guru tadi nggak pernah terdidik. Banyak guru yang terdidik, tapi dia nggak pernah terdidik. Tahu-tahu dia jadi guru. Paham ini? Dia nggak pernah terdidik, mendidik. Ya, dari mulai TK, SMP, SMA, gitu kan? Allahu Akbar. Ya, yang seharusnya ketika sekolah tadi, apalagi sekolah tadi berbau Islam kan? Berbau Islam. Seharusnya dia pulang dikenal Allah Ta'ala. Ya, apalagi itu sekolah tadi orang Islam semua yang sekolah. Mau sekolah SMA ke SMP ke segalanya ke. Harusnya gurunya yang terdidik. Ini yang gua ajarin orang Islam. Apapun yang gua ajarin, ya harus ada pandangan agama Islam. Tujuannya satu, ketika ada pandangan Islam, biar dia punya sifat khawf kepada Allah. Ketika punya sifat khawf kepada Allah Ta'ala dan mahabbah kepada Rasulullah SAW, yang pasti dia pulang akan baik, orang tua akan baik kepada siapa saja. Paham nanti? Jadi tuh tafakur. Dikata Allah Ta'ala, tafakur fi khalqillah wala tafakur fi khalqi. Jangan tafakur selain daripada aku. Jangan tafakur selain daripada Allah Ta'ala, jangan. Gimana cara benerin motor? Gampang, kasih aja orang bengkel motor. Paham itu? Gimana cara benerin mobil? Gampang, kasih aja montir mobil. Gimana cara benerin HP? Gampang, gua aja konter HP. Ya. Bagaimana nih kita tafakur? Ya Allah, ini mata untung aja di depan. Untung aja 2. Coba mata kita satu. Kita jalan gitu. Paham gak ini? Untung mata kita 2. Coba atuh mata kita. Orang pusing gimana nih? Motor gua gak bener-bener, mobil gua gak bener-bener. Ada montir, ngapain bingung? Kasih aja montir, kelar. Yang susah tafakur. Ya. Daripada yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Lagi Bang Haji. Syahrial ya, Abdul Wahid ya kan. Lagi dia datang. Datang ujuk-ujuk. Rezekinya kan datangnya tiba-tiba. Amin Allahumma. Datang lagi. Tafakur.
Rasulullah SAW at-tafakur, jadi tafakur apa? At-tafakur bi khalqillah wa tafakur bi khalqillah. Patahliku. Kenapa kita nggak boleh tafakur selain daripada Allah Taala? Kita pusing nih. HP kita kelar nih, rusak. Kita bingung. Yang terjadi apa kata Rasulullah SAW? Patahlikuhu, maka hancurlah hidupnya. Dia bingung dengan HP yang rusak. Bingung dia. Sampai bangun tidur dipikirin itu aja. Padahal waktu tidur, waktu kematian. Makanya kata Rasul, patahlikuhu, hancurlah di semua. Makanya jangan ngapa, buat santai aja dunia, buat santai aja. Yang kita buat repot urusan kita dengan Allah Subhanahu. Itu yang kita repot. Alhamdulillah. Ini suatu hari yang sangat luar biasa. Orang mau datang ngaji tuh kakinya jadi landulin gunung iblis. Beratnya luar biasa. Udah sampai majelis imam semua. Ya subhanallah. Lazimal gham wa nadamah. Ya, lazimal gham wa nadamah ala fi'lil ma'asi. Yang dibiasakan susah dan nyesel ala ma fi'lil ma'asi, daripada perbuatan maksiat. Oh, jangan berallah, jangan kita sampai lazim al-gham, menetap diri kita dalam kesusahan, wanadama, penyesalan, alama fa'alal mahasi, daripada segala perbuatan kemaksiatan. Allahu akbar, ngabur masyarakat tafakur, Allahu akbar. Itu ya tafakur. Ini kata Rasulullah dari awal tadi itu, kata Rasulullah SAW, habbal amal ilallah hibdul lisan. Cakap-cakap amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jagamu. Ini cakap-cakap dulu, cakap. Dia begini cakep udah, ya kan? Jangan ikutin dan dengerin orang yang nggak mau manfaat. Inna aksarun nas yaumul kiamat junuban, karena banyaknya manusia dosanya yaumul kiamat, aksaruhum kalaman mala'ani. Banyak omongnya yang tidak manfaat. Banyak ngomong nggak manfaat, Allahu akbar, sehingga dia ngomong yang manfaat lama-lama lepas tuh. Dia ngomongin si fulan, hancur amal kita. Jadi ya subhanallah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, ya saudara kita, orang yang kita kenal baik, ya selamat bi ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bi ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bi ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.